Hello, welcome back in Cerita Alfi on 5 minutes with my experience. Jadi kali ini saya akan share mengenai gimana sih cara amannya biar buyer itu bayar 100%. Nah, tentunya harus menggunakan MOU atau Memorandum of Understanding. Namun ternyata MOU aja nggak cukup ya. Bisa aja dengan MOU tetap aja buyer nggak mau bayar kan, kayak gitu. Jadi di sini saya akan share mengenai cara pembuatan MOU yang aman untuk transaksi internasional atau transaksi ekspor, sehingga barang kalian tetap dibayar 100% dan kalian bisa memiliki perlindungan hukum perdagangan arbitrasenya. Nah, yang pertama di dalam MOU itu jelas ya tercantum nama si penjual dan pembeli alias si eksportir dan juga importir, atau kita sebagai eksportirnya dan juga importir yaitu selaku buyer. Kemudian yang keduanya itu harus dicantumkan detail daripada permintaan tersebut tuh apa sih, harus dicantumkan sedetail-detailnya, dari mulai speknya itu seperti apa, bentuknya seperti apa, dan juga lain sebagainya di deskripsinya. Kemudian berapa kilo yang harus kita siapkan, atau kemasan berapa pack sih yang diminta oleh buyer. Kadang kan beda-beda nih, setiap buyer ada yang minta 5 kilo, 10 kilo, atau ada juga yang minta cuma 2,5 kilo dengan kemasan yang berbeda, tentunya dengan labeling mereka. Nah, kemudian yang ketiganya adalah penentuan harga. Nah, untuk penentuan harga jangan sampai terkecoh. Tanyakan dulu kepada buyer itu apa kebutuhan dia, lalu kita kasih harga ex-work terlebih dahulu. Harga ex-work itu adalah harga berada di gudang kita, jadi harga barang saja. Karena banyak juga buyer yang beranggapan harga yang kita kasih itu adalah harga FOB atau harga CIF atau harga CNF. Nah, itu jelas bakalan jauh beda banget. Karena ada harga FOB itu di mana harga tersebut sudah ditambahkan dengan biaya pengiriman sampai ke port muat. Jadi ada biaya tracking dan local charge-nya juga tentunya. Nah, itu harus kita tambahkan terlebih dahulu ketika si buyer minta harga FOB. FOB itu yang seperti kita ketahui adalah free on board, sehingga harga barang itu adalah harga plus local charge di Indonesia plus juga harga tracking dari pabrik kita ke pelabuhan muat yang ada di Indonesia. Kemudian ada juga yang minta harganya CNF atau CIF. Apa sih harga CNF atau CIF itu? CNF itu adalah cost and freight, di mana biayanya itu beserta dengan pengiriman barang sampai ke pelabuhan bongkar atau negara si buyer. Sedangkan CIF itu adalah cost, insurance, and freight. Jadi itu ada biaya asuransinya juga. Nah, buyer itu kadang ada yang nggak butuh pakai asuransi, ada juga yang butuh pakai asuransi. Berarti kita harus menghitung lagi tuh harga barangnya itu ditambahkan dengan biaya kirim sampai ke pelabuhannya si buyer di negara tujuan, ditambah asuransi jika dia mau menggunakan asuransi tentunya. Nah, selanjutnya setelah poin ketiga itu ada poin keempatnya. Di dalam MOU harus dicantumkan berapa kuantiti yang akan dia beli selama 1 tahun ke depan, misalnya kalau menggunakan kontrak payung, atau per shipment-nya itu berapa sih kuantiti yang akan dia beli. Karena kadang kuantiti juga mempengaruhi harga jual kita terhadap buyer ya. Semakin banyak otomatis akan semakin lebih murah ya. Itu berlaku sistem hukum perdagangan. Nah, kemudian yang kelimanya itu jangan lupa juga disertakan kayak poin-poin seperti misalnya ada hazard ya, itu penting banget karena apalagi via laut ataupun udara ketika ada kebakaran atau lain sebagainya terus tidak diasuransikan, itu siapa yang akan tanggung? Otomatis itu harus dicantumkan di dalam MOU juga. Ada kohar ya, bab koharnya seperti itu. Terus selanjutnya selain itu apalagi sih yang harus dicantumkan selain 5 poin tadi itu? Nah, yang harus dicantumkan itu selain itu juga kita harus ada timeline atau schedule-nya. Setelah buyer melakukan down payment atau melakukan transaksi dengan kita itu berapa lama kita akan memproduksi hingga barang tersebut dimuat ke dalam kontainer. Itu harus disertakan juga. Kenapa? Karena saya pernah juga tuh nggak dicantumkan timeline-nya, terus si suppliernya itu anggot-anggotan ya, molor gitu sampai 6 bulan. Untungnya nggak dicantumin di situ, jadi kita nggak kena penalti. Dan otomatis pasti bakalan ada bab yang namanya penalti jika di antara kedua belah pihak melanggar daripada MOU yang dibuat.
Nah, setelah selesai otomatis kan akan ditandatangani oleh kedua belah pihak tuh. Apakah sudah cukup kuat sampai situ? Tentunya tidak. Nah, ada tahapan di mana yang bisa membuat kita kuat, karena di sini kita transaksi perdagangan internasional, di mana hukum yang akan berlaku ketika amit-amitnya nanti kita mengalami kerugian atau gagal bayar dari si buyer, itu kita bisa menggunakan hukum perdagangan arbitrase. Nah, salah satu langkah untuk pengamanannya yang pertama itu bisa dilakukan war making di notaris di Indonesia. Yang kedua, legalisasi di notaris di Indonesia juga, atau perjanjian tersebut dibuatkan menjadi akta. Itu sangat kuat sekali kalau dibuat akta, walaupun cukup pricey ya kalau dibuat menjadi akta itu. Nah, setelah sampai situ apakah cukup? Tentu tidak, itu baru secara legal kuatnya itu di Indonesia saja. Nah, apalagi sih langkah selanjutnya biar lebih kuat MOU kalian antara eksportir dengan importir? Nah, untuk menjadi lebih kuat, jangan lupa kalian daftarkan apostil di Kemenkumham atau di embassy negara tersebut yang ada di Indonesia, sehingga kontrak kalian itu terdaftar di embassy dan juga antar negaranya. Biayanya nggak begitu mahal, tapi tiap negara memang berbeda-beda. Kalian bisa cek di apostil.go.id atau datang juga ke embassy negara kalian akan bertransaksi yang ada di Jakarta. Nah, itu dia tips agar MOU kalian kuat dan juga aman sehingga terhindar dari gagal bayar dari buyer, dan kerjasama kalian akan berlangsung panjang dengan buyer. So, buat kalian pantengin terus YouTube channelnya Cerita Alfi, karena setiap minggunya akan ada sharing untuk ekspor, impor maupun bisnis. Jangan lupa di like dan juga di komen serta subscribe. See you on next video.